بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنحو والانتفاع والإفادة والاستفادة والتدريب الحسن والتمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم واليقين والمعرفة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar cerita Al-Isra Al-Mi'raj. Belum bisa selesai, tapi begitulah yang kita bisa atau yang saya mampu. Sudah di bagian yang terakhir ini, hari ini, kewajiban salat 5 waktu. Tapi sebelum kita masuk, harus kita fikir sedikit tentang rukun-rukun Islam. Semuanya itu di bumi. Jibril turun kepada Nabi, suruh melakukan ini, melaksanakan ini, sudah semuanya. Kecuali atau hanya salat aja. Kecuali salat yang di langsung. Tidak ada wasitah dalam bahasa Arab. Tidak ada wasitah, itu enggak ada yang diantara Nabi sama dengan Allah Ta'ala. Setiap kali ada Jibril. Ini sekarang enggak. Langsung Allah Ta'ala suruh, wahai Muhammad, kamu atau ada wajib atau saya suruh kamu sampaikan kepada umatmu ada 50 fardu. Ini kenapa? Biar kita faham ini rukun yang paling mulia. Bukan maksud yang lain kita menghina, enggak. Tapi ini kayak perhatiannya lebih. Mungkin juga kita bisa bilang itu karena Rasulullah bersabda, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat itu hubungan di antara hamba dan Tuhannya. Kamu mau pegang hubungan tersebut atau mau lepas, itu terserah, silakan. Banyak yang tidak perhatian salat, hidupnya susah. Hidupnya mungkin kita bilang berantakan. Keluarganya juga hancur. Orang yang tidak perhatian atau tidak menjaga salatnya. Juga di sini sebelum kita baca juga kayak mungkin ada yang tanya, atau kalau jika tidak ada tanyaan, kita harus faham setelah cerita Isra pergi dari Makkah sampai Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik sampai langit yang ketujuh, melewati langit yang ketujuh sampai ketemu sama Allah Ta'ala seperti yang di surat An-Najmi awalnya, fakana qaba qausaini aw adna. Itu mungkin boleh kamu siap-siap baca surat An-Najm, buka awalnya biar kita bisa faham. Habis itu mungkin ada yang bilang, Syekh itu ceritanya bagus, tapi ini khusus Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa. Saya bisa jawab enggak. Kita bisa. Bisa naik ruh kita ke langit juga. Rasulullah bersabda, barang siapa baca atau tidur dalam keadaan setelah wudhu atau dalam keadaan bersih, tahir, itu ruhnya bisa tidur atau bisa tinggal di bawah arsy. Ya, setiap orang yang amalnya baik, seluruh kerjaannya atau amalnya atau perbuatannya baik, itu ada tempat namanya Mi'raj untuk naik amalnya. Itu yang namanya tadi Mi'raj, Mi'rajul A'mal, Mi'rajul Nabi. Mi'raj Nabi itu tangga 1, 2, 3. Dia naik dari Baitul Maqdis sampai langit pertama, habis itu ke 2, 3, 4 sampai 7. Berarti kita bisa kalau perhatian tentang hubungan kita sama Allah Ta'ala, ini bisa naik ke atas. Jalannya dari mana? Dari salat. Sampai ada berapa orang kalau dia masuk salat sudah lupa. Keluar
keluarga, lupa anak, lupa harta, lupa semuanya. Ini lihat kita bilang Allahu Akbar. Kenapa tidak bilang gini, Allahu Akbar? Enggak, Allahu Akbar. Taruh seluruh yang kita miliki di dunia ini belakang kita. Allah. Jadikan Allah Ta'ala Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dari apa? Dari harta, dari keluarga, dari dunia ini semuanya. Taruh belakang. Allahu Akbar. Itu yang kita harus paham dari bab ini atau bagian terakhir dari Isra Mi'raj. Tadi sudah buka surat An-Najm. Sudah, Syekh. Coba baca awalnya surat An-Najm itu. Tapi biar kita faham juga karena kita di sini belajar surat An-Najm itu kemarin kita mungkin Bu Aida masih ingat waktu mereka balik dari Al-Habasyah ya. Sababnya apa? Karena mereka bilang kufar Quraisy masuk agama Islam. Setelah Rasulullah baca surat An-Najm, mereka ikut sujud Nabi karena di akhir surat An-Najm ada sujud. Dapat kabar kepada orang sahabat yang di Al-Habasyah sudah kufar Quraisy atau Quraisy semuanya sudah masuk agama Islam. Mereka balik lagi ya, ceritanya panjang kemarin ya. Itu turun di tahun berapa? Tahun 6. Tahun 6 setelah Rasulullah SAW jadi kenabian. Al-Isra wal Mi'raj kemarin kita jelasin. Bilang yang paling masyhur itu sebelum hijrah 1 tahun. Berarti Allah Ta'ala sudah kasih tahu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum 5 tahun atau 4 tahun. Ada nanti jadi seperti ini. Coba lihat baca artinya An-Najmi. Dari ayat berapa? 1 sampai Dari pertama, Bu. Baik. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Ya, karena mereka bilang ini Muhammad sesat, tidak mungkin ini ceritanya. Terus, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lanjut. Dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Ya, bukan dari beliau sendiri. Ma dhalla sahibukum in huwa illa wahyun yuha. Lanjut. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Yang mempunyai keunggulan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli atau rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambahlah dekat. La ilaha illallah. Ma dhalla sahibukum in huwa. Sudah di mana itu? Yang ayat ke-8. Sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Kepada siapa itu? Kepada Nabi Muhammad Ya. SAW. Siapa yang itu dekat seperti itu? Jibril. Ada yang di tafsir bilang Jibril. Di ahli tafsir juga bilang dia dekat sama Tuhan ya. Sama Allah Ta'ala sampai seperti itu. Oh iya. Setelah melewati kemarin bilang hijab itu yang dari cahaya 70.000. Dia dekat sama Tuhannya sampai seperti tadi ini. Ada ahli tafsir bilang di sini Jibril. Karena di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha dia lihat Jibril seperti yang bisa bilang apa ini? Ala hakikatihi, Bu. Hakikatnya, sebenarnya. Sebenarnya bukan seperti kemarin dia datang seperti Duhiyah Al-Kalbi, kadang-kadang seperti satu orang yang mereka orang asing tidak kenal. Enggak, dia lihat badan atau fisik Sayyidina Jibril. Sampai di dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, Jibril punya 600 sayap. Satu sayap bisa tutup di antara utara sama apa bahasa Indonesia bilang apa? Timur dan utara. Artinya besar sekali. Itu satu sayap. Satu sayap aja. Satu. Dia punya 600. Wah, ini luar biasa. Itu sebabnya juga kita kemarin baca di tafsir surat Al-Baqarah.
man kana aduwan li Jibril. Karena Bani Israel itu bilang itu kalau tanya sama kepada Nabi, wahai Muhammad yang turun wahyu kepadamu siapa? Dia bilang malaikat Jibril. Bilang wah itu musuh kita. Kenapa musuh? Karena beliau turun dengan siksa setiap kali kalau mereka melakukan salah, siksa yang bawa siksa itu siapa? Jibril. Ya, itu karena ciptaan yang besar juga Sayyidina Jibril. Sayyidina Muhammad di ayat ini ada ahli tafsir yang bilang dia ketemu melihat Jibril dengan hakikatnya atau fisiknya, bisa lihat badannya semua. Lanjut, ha? Ya, Syekh. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, apa yang Sebentar Ustazah biar kamu paham. Fa'auha ila abdihi. kepada hambanya. Ya, ini Muhammad hamba Jibril atau hamba Allah Ta'ala? Hamba Allah berarti. Ya, berarti tadi ayat yang sebelumnya karena di setelahnya ada dhamir fa'auha ila abdihi bukan Jibril. Itu yang bilang dia dekat Bertemu. kepada Tuhannya. Mm. Paham nggak dari mana? Dari Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran. Pahaman dari Al-Quran. Oke. Mm. Yang bilang Jibril itu mereka bilang itu mustahil. Nabi bisa lihat Tuhannya. Tapi ini karunia Allah Ta'ala kita tidak bisa bilang mustahil atau tidak. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Coba baca. Lalu disampaikan wahyu kepada hambanya apa yang telah diwahyukan Allah. Terus lanjut. Ini Hat- puji hati Nabi Muhammad itu. Yang Nah, lihat itu semuanya bukan palsu. Ini benar. Maka apa? hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini lihat hatinya ya kan? Mm-mm. Hatinya. Itu orang yang bilang Nabi Muhammad SAW pergi Mi'raj itu dengan ruh. Bukan fisik. Karena dari ayat ini. Ma kadzabal fuad. Mungkin mereka bisa dari situ ambil dalilnya. Tapi di ayat yang berikutnya jelasin. Afatumarunahu ala ma yara. Coba Maka baca, Bu. apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya ini? Ya, dia lihat. Kalau mimpi biasa tidak lihat. Itu mimpi tidur. Mata kita lagi tutup. Kita bagaimana bisa lihat itu urusan kita tidak paham. Tapi juga ulama bilang karena dia bilang di sini ru'yah, melihat. Terus lanjut. Dan sungguh dia telah melihatnya Ini dalam betul, rupa ini yang betul asli. sama Jibril. Walaqad na'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, betul itu fisik yang kedua atau kali yang kedua yang dia bisa lihat Jibril. Lanjut, ha? Pada waktu yang lain yaitu Sidratul Muntaha. Di Hmm. dekatnya ada surga tempat Hmm. tinggal. Terus. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Hmm. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Hmm. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Oke, ini lihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Seperti kita di awal surat Al-Isra. Linuriyahu min ayatina al-kubra, ya kan? Berarti semuanya ayat yang dia lihat di hari Isra Mi'raj itu ayat atau tanda-tanda yang besar. Kalau kita balik lagi dari awal. Yang pertama dia bilang mereka buka dada saya. Sebelumnya dia bilang buka atap rumah. Sampai dia bisa lihat langit langsung. Tidak hancur. Enggak buka keluar dari situ. Ini pertama. Ayatnya luar biasa. Tanda-tanda yang besar. Biasa kalau buka sudah jatuh. Rubuh ya kan. Tapi enggak. Bisa keluar. Dia keluar sama Jibril dan Mikail. Bawa ke dekat Zamzam. Itu yang kita bilang apa? Bukan ambir. Namanya apa itu Bu? Yang Ember, bukan ember. Yang besar itu untuk cuci baju. Namanya apa bahasa Indonesia? Saya lupa.
Sama seperti hampir tadi yang biasa kalau cuci baju Oh, di bak kali Baskom, sih. baskom, ya baskom besar sih. ya dari emas. Itu dari emas. Ini ayat yang besar ya. Kita belum pernah lihat dari emas, tapi juga isinya apa? Mereka buka dada. Ini ayat yang besar benar. Setelah dia mau naik Al-Buraq, itu hayawan bukan besar. Tadi kita bilang Jibril punya sayap sampai 600. Tapi hayawan itu yang bukan sampai kuda, besar artinya tinggi, juga bukan pendek seperti keledai itu. Enggak, masih di antaranya hayawan. Ada tanda lagi, tanda di bahanya ada sayap. Di Al-Buraq itu. Terus cara, ini biar kita paham kenapa bilang tanda-tanda yang besar. Dia jalan, bilang Rasulullah di dalam riwayat, kalau ada tempat turun, kakinya itu naik sampai jadi lurus. Kalau ada tempat naik, dia kaki depan, kaki belakang naik, kaki depan turun. Biar tidak rasa turun naik itu jatuh. Ini tanda yang besar. Waktu masuk ke Baitul Maqdis, rihlanya itu di jalan masih ada berapa ayat yang besar. Waktu masuk ke Baitul Maqdis, ketemu sama para rasul, semuanya. Ini tanda besar. Bagaimana? Waktu naik Al-Mi'raj itu tangga. Satu dari emas, satu dari fiddah, terus naik lagi sampai langit. Itu tanda besar. Atau ayat, atau mukjizat. Bilang ayat. Silakan. Setelah dia masuk langit pertama itu di antara bumi dan langit 500 tebal langit itu tersebut 500 sampai 7 itu 500 kali 500 sampai 7.000. Wah, ini tanda yang besar. Linuriyahu min ayatin al-kubra. Terus lanjut. Sekarang kita baca, setelah dia ketemu sama Allah Ta'ala, suruh apa? Salat. Ayo wahai Muhammad. Juga salat 5 fardu 50. Wah, kalau kita ini sekarang 5 fardu kita malas. Susah. Salat al-fajr kadang-kadang tidur ya kan, hilang. Bangun setelah isyraq. Atau buru-buru mau berangkat kerja, salatnya cepat-cepat. Tapi di cerita ini kita bisa paham bagaimana Allah Ta'ala sayang sama umat Nabi Muhammad SAW. Coba baca, Bu. Ya, kewajiban sholat 5 waktu. Ibnu Ishaq berkata, seperti yang disampaikan kepadaku hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat Jibril tidak membawa Rasulullah SAW naik ke salah satu langit, melainkan para malaikat berkata kepada malaikat Jibril ketika ia meminta izin untuk memasuki langit tersebut. Siapa ini wahai Jibril? Lihat di ayat ini juga kita bilang dia minta izin. Berarti langit ini pun bentuk ada yang mungkin kita bilang atap rumah dari cor, dari kayu, dari itu ya kan. Tapi langit juga tebalnya tadi bilang di dalam riwayat hadis 500 tahun. Ini tebal satu. Tapi kita tidak bisa lihat. Kita tidak bisa. Juga yang kita ini lihat warnanya bahasa Indonesia biru ya kan. Warnanya biru itu kosong yang di antara langit dan bumi. Kita tidak bisa mungkin sampai lihat bentuk langit. Juga langit itu harus ada yang seperti kita bilang satpam ya kan, menjaga. Dia untuk pintu baru buka. Artinya masalahnya bukan bebas, yang mau turun, yang mau naik silakan. Enggak. Ini ada aturan ya. Biar kita paham juga harus di hidup kita ada aturan seperti ini. Silakan. Ya, malaikat Jibril menjawab, dia Muhammad. Para malaikat berkata, apakah dia telah diutus? Malaikat Jibril menjawab, ya. Para malaikat Berarti berkata, sudah ada kabar-kabar sebelumnya ya kan, sudah ada ini Muhammad mau datang. Tapi mereka belum tahu waktunya.
Waktu dia mengetuk pintu, siapa Jibril? Sama siapa? Sama Muhammad. Oh, sudah menutus. Ya, Dari ya, ya, Islam. sudah. Artinya sudah dapat kabar, tapi mereka tidak tahu kapan. Ini satu. Ini satu. Yang kedua, seperti saya sering bilang, itu batas waktu itu di bumi aja sama kita. Waktunya 1 tahun, 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 tahun. Ini di bumi. Saya sudah kasih contohnya Sayyidina Isa alaihissalam. Allah Ta'ala angkat Sayyidina Isa. Ya kan? Waktu umurnya berapa? 30 tahun. Ntar turun lagi umurnya masih 30 tahun. Rasulullah bersabda. Ya, kita sekarang di 2024 ya kan? Dari kapan? Dari lahir Isa. Tapi dia turun masih 33. Ini bagaimana? Ya, karena dia di tempat yang tidak ada waktu, tidak ada jam, tidak ada Jadi mereka setiap saat, setiap waktu tidak ada malam, siang seperti kita. Ya, itu sebabnya mereka tanya, sudah utus karena mereka nggak tahu sudah berapa tahun, berapa nabi yang dibawa, yang berapa ini urusan yang di bumi aja. Lanjut, ha? Ya, para malaikat berkata, apakah dia telah diutus? Malaikat Jibril menjawab, ya. Para malaikat berkata, semoga Allah memberinya salam hormat dari seorang saudara dan sahabat. Itulah Masya yang Allah. terjadi. Ini lihat. Semoga Allah berhormat dari saudara dan sahabat. Ini bagaimana sahabat? Jibril kapan sahabat sama malaikat di situ? Nabi Muhammad, maaf. Jibril sudah karena setiap hari turun naik ya kan dari Adam. Tapi Nabi Muhammad kapan? Ya ini biar kita faham hadis Rasulullah bersabda, kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya, bilang di langit, saya suka filan. Atau bilang sama Jibril, ntar Jibril bilang sama yang di langit, ini Allah Ta'ala cinta fulan. Ya, sampai ahli langit semuanya cinta atau suka kepada hamba tersebut. Ya, apalagi ini Rasul. Ya, mereka sudah beda. Ini kalau manusia biasa, kalau hamba yang biasa, apalagi Rasul. Ya, terus lanjut Bu. Ya, itulah yang terjadi hingga beliau tiba di langit ketujuh. Kemudian beliau pergi kepada Tuhannya. Kemudian Allah mewajibkan kepada Itu yang beliau tadi ya, kepada Tuhannya yang tadi kita jelaskan di surat An-Najm. An-Najm. Mm-mm. Tapi jangan kita marah-marah kalau dengar ada yang bilang, oh Muhammad tidak lihat Tuhannya. Ya kita terima karena ada pendapat dari beberapa ulama. Kalau kita dengar juga, kalau saya dari arah yang dengar bilang Muhammad Tuhannya, ada riwayat, ada tafsir dari Al-Quran. Itu kenapa? Karena tidak ada yang tahu hakikat kata Al-Quran itu, enggak ada. Sampai kita tahu bilang tafsir itu dhanni al-thubut, dhanni al-dalalah, Mm. dhanni al-dalalah. Mungkin faham dari ini di dalam berapa tahun atau setelah berapa tahun, bukan maksud ayat ini. Maksudnya lain kadang-kadang. Ya, lanjut Bu. Ha? Kemudian Allah mewajibkan kepada beliau 50 salat dalam sehari. Ya, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian aku keluar dari tempat Tuhanku dan berjalan melewati Nabi Musa. Nabi Musa Ini adalah ada satu orang awam di tempat kita bilang, Nabi kita orangnya baik sekali. Allah Ta'ala bilang sama dia 50, dia terima. Tapi, hmm, tapi Musa kaya keras, bilang Muhammad, balik lagi. Jangan, ini 50 banyak. Ayo, saya sudah coba dari Bani Israel. Itu juga biar kita harus dapat atau harus terima nasihat dari sebelum kita. Ini saya sering nasihat sama murid-murid yang belajar sama kita. Saya suruh ngajar, ayo belajar, ayo baca, ayo latihan. Karena kita sudah tahu bagaimana. Sayyidina Musa bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, saya sudah pernah sama Bani Israel. Mereka tidak bisa terima 5 fardu. 2 fardu mereka berat, lihatnya berat. Ayo balik lagi ke Tuhan biar minta apa? Kurangi sedikit. Coba ceritanya. ya, Nabi Musa adalah sahabat yang paling baik bagi kalian. Ia bertanya kepadaku, berapa kali Allah mewajibkan sholat kepadamu?
Aku menjawab Ini 50 mungkin kalau kita mau masukkan di aturan kita ini mungkin kita bilang ini orang fudul ini kesempatannya. Ini urusan Muhammad sama Musa, tapi enggak. Allah Taala sudah tulis saya tulisnya atau bila 50, tapi pasti ada apa minta ringankan atau takhfif lagi. Dari siapa? Kasih alasan. Siapa itu Musa? Allah Ta'ala langsung bisa bilang, wahai Muhammad, saya kasih 50, tapi melakukan 5 aja. Enggak, ini biar kita paham. Juga di sini ada beberapa orang ulama yang ambil belajaran. Itu orang yang meninggal bisa bantu orang yang masih hidup atau tidak? Dari cerita ini. Sayyidina Musa sudah meninggal. Tapi bisa syafaat, itu yang maksud. Bisa syafaat kepada Allah Ta'ala biar ringankan atau bantu orangnya. Dari sini, mereka ambil dari sini. Musa sudah wafat, orang wafat. Meninggal. Tapi bisa, wahai Muhammad balik lagi. Nabi Muhammad masih hidup. Balik lagi, wahai Muhammad. Ya 2 kali, 3 kali sampai jadi 5 fardu. Dapat manfaat dari orang yang meninggal atau tidak? Kapan itu? Pasti atas izin Allah Ta'ala. Tidak mungkin sendiri, tidak mungkin. Lanjut, ha? Ya, aku menjawab 50 kali dalam sehari. Nabi Musa berkata, sesungguhnya sholat itu berat dan umatmu itu lemah. Ya, Kembalilah ini sesuai ayat di Al-Quran. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Salat itu berat. Betul, berat. Menjaga waktunya atau masuk waktu salat atau kalau kamu sudah istiqamah salat itu hubungan kamu sama Allah Ta'ala itu berat benar orangnya. Mereka bilang siapa itu? Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, Ali Zainal Abidin. Mereka bilang kalau dia wudu mau salat sampai wajahnya kuning, takut. Gemeteran itu. Mereka tanya, ya kenapa? Kamu tidak tahu saya mau ketemu sama siapa? Artinya sama Tuhan saya. Jadi takut ini. Luar biasa. Inna salata thaqilatun wa inna ummataka dha'ifah. Umatmu lemah ya kan? Ya kenapa? Ya. Kenapa? Karena umur mereka itu 60 tahun, 70 tahun di antara itu. Kalau ada yang tambah itu bonus, tapi sedikit ya kan? Ya. Wa inna ummataka dha'ifah. Itu lihat Sayyidina Musa berarti sudah tahu umat Nabi berapa umatnya. Kenapa tahu? Dia ilmu ghaib? Bukan ilmu ghaib. Dia sudah di langit. Dia sudah tahu berapa urusan yang di bumi. Dari mana? Dari malaikat. Nanti ini ada itu di langit. Malaikat bicara. Sampai orang dukun yang kadang kasih tahu sama berapa orang. Kamu nanti nikah. Ntar habis nikah 2 tahun cerai. Setelah dia nikah benar 2 tahun cerai. Ini dari mana? Dapat dari mana? Dia ilmu ghaib? Bukan. Rasulullah jelasin. Itu jin bisa naik atas satu sampai langit. Terus mereka dengar satu takdir kadang-kadang. Satu takdir aja. Rasulullah bilang. Satu kata dari takdir. Fulan wafat di bulan Rajab. Di mana itu bicara? Di langit. Malaikat. Terus orangnya itu, orang jin itu yang di atas, terima atau bisa sembunyi atau bisa dengar kata itu, bilang sama yang di bawahnya, fulan wafat di bulan Rajab. Rasulullah bersabda, mereka tambah atas kata yang benar itu sampai 100 kata yang bohong atau dusta. Terus balikin atau kasih ke orang dukun itu tambah 100. Bilang sama kamu wafat atau nikah seperti tadi wafat atau nikah di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab dapat nikah. Habis itu yang sisa di mana? Ya kamu ini jadi itu. Ya, satu yang benar betul. Tapi yang sisa atau yang 99 Rasulullah bersabda dusta atau bohong. Di sini Sayyidina Isa sudah mungkin dapat kabar dari mana? Dari langit-langit, dari malaikat. Dengar malaikat bilang, karena dia di langit ya kan? Umat Nabi itu umat Muhammad umurnya 60 sampai
70 tahun. Itu. Lanjut, ha? Ya. Sesungguhnya sholat itu berat dan umatmu itu lemah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah Dia meringankan sholat bagimu dan bagi umatmu. Kemudian aku kembali kepada Tuhanku dan memintanya meringankan sholat bagiku dan bagi umatku. Kemudian Allah menghilangkan 10 sholat dariku. Kemudian aku keluar dari tempat Tuhanku dan kembali berjalan melewati Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepadaku seperti sebelumnya. Kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan memintanya meringankan sholat bagiku dan bagi umatku. Kemudian Allah mengurangi 10 sholat dariku. Kemudian aku pergi dan lagi-lagi berjalan melewati Nabi Musa. Kemudian ia berkata seperti sebelumnya, aku pun kembali menghadap Allah dan meminta Tuhanku meringankan sholat dariku dan dari umatku. Kemudian Allah mengurangi 10 sholat dariku. Kemudian aku balik lagi dan kembali bertemu Nabi Musa yang selalu berkata seperti itu setiap kali aku pulang dari Allah. Kemudian aku kembali menghadap Tuhanku dan memintanya meringankan sholat bagiku dan bagi umatku. Hingga akhirnya Allah menetapkan sholat 5 waktu bagiku dalam sehari dan semalam. Kemudian aku menemui Nabi Musa. Kemudian ia berkata seperti sebelumnya, aku berkata kepadanya, aku telah kembali menghadap Tuhanku dan memintanya hingga aku merasa malu kepadanya. Aku tidak akan mengerjakan permintaan ini jika salah seorang dari kalian mengerjakan sholat 5 waktu dengan mengimaninya dan mengharap ridha Allah, ia mendapatkan pahala sebanyak 50 sholat. Sudah jelas. Saya tidak bisa jelas lagi. Tapi mungkin kita ambil pelajaran takdir Allah Ta'ala bagaimana kasih Sayyidina Musa bilang sama Nabi Muhammad balik lagi atau kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi sampai kalau Rasulullah terima 50 ya kita kasihan ini. Benar 5 fardu kita sudah susah juga. Ini kalau 5 fardu 50 fardu enggak ada waktu untuk ke keluarga, untuk ini semuanya. 50 ini 5 waktu kita lihat berat. Waktu lagi kerja, ayo keluar salat. Ya, kita mau istirahat dari jam 12 sampai jam 1 ya di kantor-kantor. Kalau ada 5 waktu itu 50 kapan ya? Tapi itu hikmah. Juga tadi saya bilang terakhir itu mungkin itu oleh-oleh. Itu sampai orang ulama bilang kalau kamu pergi ke mana harus bawa oleh-oleh untuk keluarga. Ini oleh Rasulullah dari langit. Bawa apa dari langit? Enggak ada apa-apa. Kecuali ini salat. Juga biar dapat hubungan di antara seluruh hamba Allah Ta'ala sama Tuhannya. Di dalam salat itu hubungan yang paling besar. Berarti kita bisa juga naik atau bisa mi'raj. Kapan itu? Di waktu salat. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Isra wal Mi'raj. Ada beberapa pelajaran yang mungkin itu untuk besok. Yang terakhir dari pelajaran Al-Isra wal Mi'raj. Insyaallah. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Ja'alana Allah wa iyyakum minal murtabitin bil habibil a'zam wa waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.